2021. Saya akan berikan beberapa arahan lewat slide PowerPoint. Sesudah itu baru akan saya beri kesempatan kepada 3 ketua bidang untuk menyampaikan mata acara festival sebagaimana yang sudah tertuang dalam surat yang diberikan kepada setiap ketua lingkungan berdasarkan pertemuan kami pada hari Minggu yang lalu di Pastoran Katedral. Sesudah itu akan ada sesi tanya jawab hanya seputaran acara kita, yaitu aneka festival umat secara virtual yang dikoordinir di 3 ketua bidang, BPI, BAK, dan BPU. Kemudian, sebelum saya membuat kesimpulan dan mengakhirinya, kita akan mendengarkan beberapa hal teknis bagaimana menyiapkan video beberapa mata rangkai festival secara virtual yang akan disampaikan oleh Mas Kris. Mas Kris itu tim kerja saya di Komsos Kuskupan Denpasar. Dengan demikian, semoga menjadi ilmu dan juga bekal yang cukup buat kita semua, supaya saat menyiapkannya, sekurang-kurangnya kita punya keyakinan bahwa kita pasti bisa melakukan itu dengan alat yang sesederhana sekalipun. Baik, sekarang saya ingin menyampaikan beberapa hal lewat slide PowerPoint. Sorry. Sebentar ya. Tunggu. Belum ketemu. Kan aku telepon. Sebentar ya. Harus dicari dulu dia tersembunyi di mana lagi. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, jadi kita mau berjalan bersama untuk sukseskan perayaan 20 tahun gereja paroki kita di bulan depan ini. Menuju 20 tahun gereja katedral. Kita mengagumi gereja ini secara bangunan, secara fisik. Tidak hanya kita, tapi ada banyak orang dari luar juga sangat mengagumi gereja kita. Tanpa disadari, tahun ini dia masuk usia ke 20 tahun sejak keluarnya surat keputusan oleh Bapak Uskup almarhum Monsinyur Benyamin Bria tanggal 2 bulan Februari tahun 2020 ya. 2000. Tema yang kita usung bersama di perayaan 20 tahun adalah menjadi gereja bersaksi di tengah tantangan zaman. Gereja bersaksi ini tema Pastoral Kuskupan Denpasar tahun 2021. Menjadi gereja bersaksi. Jadi kita mau bersaksi di tengah tantangan zaman dan fokus kita pada situasi yang sangat sulit karena pandemi COVID-19 ini.
Hidup iman itu cita-cita luhur bagi siapa saja yang mengambil keputusan untuk beriman kepada Allah. Iman macam mana saja, kalau dia ingin hidupnya nyaman dalam berkat dan kasih karunia Tuhan yang berakhir dengan kehidupan surgawi kelak, maka hidup iman itu harus menjadi perhatian utama. Karena itu cita-cita luhur setiap orang. Termasuk kita di Kuskupan Denpasar ini juga punya cita-cita memiliki iman yang berkualitas. Maka ketika ada problem di tahun 2000 awal sampai dengan saat ini yang kita kenal dengan pandemi COVID-19, itu tantangan zaman. Bagi setiap kita untuk tetap menjadi gereja yang bersaksi, pasti tidak mudah. Sebagai anggota gereja, kita mau bersaksi tentang apa di tengah pandemi COVID-19 ini. Saat banyak orang yang kena dampak dari pandemi COVID-19 sehubungan dengan ekonomi yang menjadi bermasalah, kita kemudian dimotivasi oleh pimpinan gereja lokal, Bapak Uskup, supaya di tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19, kita harus tetap menjadi gereja yang peduli dengan kesulitan sesama. Maka kemudian kita mendengar ada bantuan sembako, baik itu yang dilakukan oleh PSE, Pengembangan Sosial Ekonomi Kuskupan Denpasar, bekerjasama dengan Lembaga Karina, Kantor Koordinasi Wali Gereja Indonesia, juga yang kita kembangkan secara internal gereja paroki dalam beberapa tahap. Ada bantuan dari PSE Kuskupan yang paroki Katedral, paroki Kute, paroki Nusa Dua, kemudian paroki Mataram, bahkan paroki Pecatu, beberapa paroki atau gereja yang boleh dibilang diberi label mandiri, itu tidak mengambil jatah sembako di tingkat kuskupan, karena PSE Kuskupan konsentrasi dengan gereja-gereja yang lebih kecil, yang jumlah umat yang membutuhkan sembako itu jauh lebih banyak. Sementara kita masih bisa tangani sendiri. Kemudian juga secara internal gereja paroki kita melakukan itu juga dalam dukungan dan kerjasama dengan para ketua lingkungan, para pengurus lingkungan, para pengurus KBG. Ada lingkungan yang memintanya hanya sedikit, yang lain bisa ditangani sendiri. Ada lingkungan yang tahap kedua tidak meminta sama sekali karena lingkungan itu bisa menangani sendiri. Tentu ini apresiasi dan terima kasih kepada kita semua, baik teman-teman di DPP DKP bersama dengan seksi PSE paroki, maupun juga dengan teman-teman yang ada di lingkungan dan di KBG atas pelayanan yang luar biasa. Dengan cara kita di setiap unit kita memotivasi umat dalam situasi sulit tetap menunjukkan iman yang cukup kuat, yaitu solidaritas dengan orang kecil, orang yang berkekurangan. Tentu kita ambil contoh persembahan janda miskin dalam kitab suci. Iman harus dimurnikan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Jadi gereja selalu berusaha untuk menumbuh kembangkan iman di tengah situasi yang sangat sulit ini, lewat macam-macam kegiatan. Yang paling nyata adalah lewat perayaan Ekaristi secara live streaming. Kalau kita di Gereja Katedral, perayaan Ekaristi secara live streaming mingguan dan juga harian. Kalau harian, kadang-kadang hanya imam dengan frater saja berdua. Frater merangkap urus di komputer, pegang kamera, merangkap lektor. Seperti perayaan Ekaristi kemarin sore, saya bersama frater saja. Karena Romroni ada pelayanan di luar, dan juga Boni yang biasa tugasnya lektor dan goyang lonceng juga ada kegiatan lain. Kadang-kadang kami 4 penghuni pastoral lengkap.
Jadi sekalipun hanya 2 orang, tetap gereja paroki menyelenggarakan misa harian secara live streaming untuk membantu umat memurnikan iman umat dalam situasi yang sangat sulit ini. Secara nasional ada Rosario Misioner, kemudian ada Laudato Si dan kegiatan keluarga dan macam-macam kegiatan yang dibuat secara nasional. Artinya bahwa ya, iman umat tetap tumbuh dan berkembang sekalipun situasinya sangat sulit. Demikian halnya dengan nasib para bayi yang statusnya dari awal harus jelas sebagai warga kerajaan Allah dan anggota gereja Katolik. Dan kita memberanikan untuk melakukan pembaptisan. Tentu saya sudah dapat izin dari Bapak Uskup dan saya sudah koordinasi dan sampai saat yang sangat bagus dengan teman-teman panitia Satgas Paroki. Hal yang sama juga terjadi dengan komuni pertama, kemudian dengan perkawinan. Semuanya dilakukan dengan protap kesehatan yang sangat ketat. Jadi sekali lagi gereja peduli dengan hidup iman umat sekalipun ada pada situasi penuh dengan kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini. Maka mari kita lakukan sesuatu buat umat. Apa itu? Jadi menyongsong 20 tahun Gereja Paroki Katedral, mari kita lakukan sesuatu. Kita akan dengar pemaparannya dari 3 ketua bidang kita, dan semoga itu menjadi kegiatan kita semua. Baik para pengurus lingkungan, pengurus KBG, untuk memotivasi umat ambil bagian dalam perayaan syukur 20 tahun Gereja Paroki kita, walaupun secara virtual. Kemudian sebelum saya melanjut ke bagian yang lain, pasti para ketua lingkungan sementara menunggu program kegiatan pastoral paroki kita di tahun 2021 ini apa? Saya harus mulai dengan program Pastoral Keuskupan Denpasar 2021 yang sudah dibukukan dan dikirim kepada setiap paroki. Hampir 90% semua kegiatan itu secara virtual. Kegiatan secara offline itu sangat terbatas, cuma 10% dari seluruh komisi, dan lalu juga dibuat tidak mengumpulkan banyak orang. Itu artinya 2021, 90% kegiatan secara keuskupan berlaku secara virtual. Pengaruhnya pada kegiatan di paroki-paroki, apalagi paroki katedral, yang notabene kita ada di tengah kota. Kita pun pasti akan menerima beberapa kegiatan di 2021 ini secara virtual. Dan ini 1-2 hari ke depan ini kami akan coba duduk bersama dengan teman-teman di DPP dan coba merumuskan beberapa hal yang bisa dilakukan secara virtual dan itu bisa berguna untuk pertumbuhan iman umat. Selain seksi PSE paroki, tentu tetap harus mencari peluang untuk membantu hidup ekonomi umat dalam kaitan dengan bantuan sembako. Jadi sekali lagi mari kita lakukan sesuatu buat umat kita di paroki katedral ini. Apa itu? Siapa buat apa? Terus kapan? Terus di mana? Bentuknya apa? Bersama siapa? Jadi sekali lagi nanti kita akan lihat bersama siapa buat apa. Kegiatan itu kapan dilakukan? Terus di mana dilakukan? Bentuknya seperti apa? Lalu bersama siapa? Yang diputuskan dalam rapat kami hari Minggu yang lalu, sesudah misa pertama, adalah kegiatan sebelum itu ada pertama kegiatan liturgis secara virtual. Ini ketika saya menyusun untuk pertemuan kita malam hari ini, lalu saya coba membuat gagasan. Pertama adalah novena dalam Ekaristi secara live streaming. Tentu novena itu dibuat
Kalau jatuhnya hari Minggu berarti terjadi di gereja katedral. Kalau jatuhnya di hari biasa berarti hanya kami yang merayakan Ekaristi secara live streaming, tapi itu isinya adalah novena dari mulai tanggal 24 jadi tanggal 24 sore misa jam 6 itu sekaligus pembukaan novena dalam rangka 20 tahun gereja paroki katedral. Nanti saya akan koordinasi dengan Frater dan Om Roni. Kami akan siapkan teksnya secara sederhana untuk dimasukkan dalam perayaan Ekaristi hari Mingguan atau hari-hari biasa. Jadi itu 24 Januari sampai tanggal 1 Februari 2021. Nanti minta tolong Pak Alex untuk dibuat dalam bentuk flyer dengan temanya menjadi gereja yang bersaksi di tengah tantangan zaman, terus novena dari tanggal 24 Januari sampai 1 Februari. Kemudian kegiatan liturgi yang kedua adalah perayaan syukur 2 Februari 2021. Di tanggal 1 kita tutup novenanya, besoknya kita Ekaristi bersama dengan jumlah yang dibatasi. Hanya akan mengundang Pak DPP, kemudian DKP, kemudian para ketua lingkungan, para ketua KBG, dan juga perwakilan dari kelompok-kelompok kategorial yang ada di paroki ini, dan seluruh panitia Satgas Paroki. Itu jumlahnya 500 sekian, sehingga sesuai dengan kuota yang biasa terjadi setiap Sabtu dan Minggu. Dengan demikian kita yang akan menjadi representatif dari 10.000 umat yang ada di katedral ini untuk merayakan syukur tanggal 2 Februari 2021, dan sesudah perayaan Ekaristi itu tidak ada resepsi, kita akan langsung pulang. Hanya akan diberikan souvenir kecil, sederhana, untuk menjadi kenang-kenangan bahwa kita merayakan 20 tahun gereja paroki. Itu dari liturgi. Kemudian aneka festival secara virtual antar lingkungan. Dari BPI itu menggagas kegiatan festival sehubungan dengan 20 tahun gereja katedral, yaitu vokal group berkeluarga. Di dalam surat itu sudah ditulis bahwa satu keluarga, suami istri, kemudian anak-anak. Anak-anak itu usia anak sekami. Usia anak sekami batasannya secara resmi yang berlaku di seluruh dunia di dalam gereja Katolik, usia sekami adalah usia dari 0 tahun sampai 14 tahun. Jadi kalau satu keluarga yang nyanyi cuma 2 orang, suami istri, kemudian dibilang anak saya ada dalam rahim, dia ikut nyanyi, boleh itu. Itu usia sekami. Yang tidak boleh adalah pinjam anak keluarga lain. Jadi harus betul-betul murni dari keluarga itu. Kemudian BPI nanti kita dengarkan dari Pak Pius untuk menyampaikan secara rinci. BAK itu presentasi usaha kecil mikro. Nanti Bapak Alex akan sampaikan itu kepada kita semua, bentuknya seperti apa. Ada umat yang bertanya, itu apakah hanya berlaku untuk bantuan PSC kepada umat yang punya usaha? Tentu tidak. Siapa aja yang punya keluarga, siapa aja yang punya usaha, tentu dengan catatan-catatan yang nanti kita akan dengarkan dari Pak Alex. Terus BPU di bawah komando Wawan menyelenggarakan festival bentuknya TikTok OMK. Nanti kita juga akan dengar dari Wawan secara teknis yang dilakukan itu seperti apa. Ini 3 bidang coba menyiapkan hanya satu kegiatan secara virtual untuk mewarnai 20 tahun gereja paroki kita. Maka kita harus mulai menyiapkan itu. Lakukan bersama dengan tahapan festivalnya kalau memungkinkan, ini kalau memungkinkan ya. Kalau memungkinkan bisa mulai dari KBG. Misalnya
Festival diselenggarakan di tingkat KBG antar keluarga di KBG. Yang dinyatakan lolos di KBG baru mewakili KBG yang bersangkutan naik ke tingkat lingkungan. Festival diselenggarakan di tingkat lingkungan antar KBG. Yang dinyatakan lolos di KBG di lingkungan, lalu mewakili lingkungan menuju ke paroki antar lingkungan di paroki. Sekali lagi itu jika memungkinkan. Kalau 3 tahapan ini dapat kita lakukan, berarti benar-benar perayaan ulang tahun Gereja Katedral dirayakan secara bersama dengan umat lewat kegiatan festival ini. Rincinya nanti kita dengarkan dari 3 ketua bidang dan lalu hal-hal teknisnya akan disampaikan oleh Mas Kris dari Komsos Kuskupan Denpasar. Saya mengajak kita sukseskan seluruh rangkaian perayaan 20 tahun gereja paroki kita. Semoga benar-benar kita yang ada di tingkat DPP, DKP, kemudian di tingkat lingkungan, dan sampai nanti di tingkat KBG itu mengorbankan waktu dan tenaga untuk menjadikan rangkaian kegiatan secara virtual menuju 20 tahun gereja paroki kita benar-benar perayaan umat. Dan sekali lagi catatan saya tadi, semoga kita bisa melakukan itu mulai dari tingkat KBG sampai berakhir di tingkat paroki. Ini saja beberapa catatan awal dari saya untuk kita semua sehubungan dengan satu agenda tunggal dalam rangka 20 tahun gereja paroki kita dengan beberapa kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Sofyan untuk mengatur 3 ketua bidang menyampaikan secara rinci kegiatan secara virtual. Terima kasih, selamat malam semua. Baik,